Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat muslim, jumpa kembali dengan channel Hunian Syariah. Alhamdulillah hari ini kita kembali di daerah Celodong untuk meninjau progres pembangunan Kenawa Residen. Untuk kali ini mungkin kita bahas kontennya mengenai tangga ya. Proses pembangunan sudah terhenti libur lebaran sekitar 2 mingguan, jadi pas kemarin memulai itu langsung pembangunan tangga, dan hari ini tangganya sudah mulai mengeras ya, sudah dicor, mengeras, dan bisa kita lewati. Mungkin kita bahas mengenai kontennya mengenai tangga saja. Nah, baik, langsung aja kita lihat tangganya ya. Nah, teman-teman, inilah tangga yang sudah terbangun di Kenawa Residen. Kebetulan pemakaiannya memakai beton ya, beton, jadi besi dan coran. Ada sebagian memakai mungkin besi saja, besi atau baja, ada juga pakai kayu. Kebetulan di sini kita pakai besi bertulang, besi beton ya. Dan untuk tangga ini kita pakai tangganya berbentuk L ya. Jadi dari lantai 2 ke lantai 1 bentuknya L. Nah, jadi fungsi tangga ini menghubungkan lantai 1 ke lantai 2. Jadi itu fungsi tangganya. Nah, nanti kita akan bicarakan mengenai ukuran dari tangga, anak tangganya, ukuran tangganya sendiri ya. Yang dipakai di Kenawa ini. Jadi ukuran idealnya seperti apa dan dipakai di Kenawa seperti apa. Kenawa Residen ini tipe rumah minimalis. Jadi kita akan memanfaatkan ruangannya itu semaksimal mungkin. Nah, termasuk ruangan di bawah tangga. Jadi di bawah tangga ya, di sini ada ruangan, kita akan fungsikan sebagai tempat penyimpanan atau lemari ya. Lalu di sebelah sana, ya di sebelah sana itu kita akan fungsikan sebagai ruang toilet atau kamar mandi ya, untuk tamu atau ada yang penghuni di bawah, bisa kamar mandinya bisa dipakai yang di sebelah sini ya, di bawah tangga ini. Dan ini berpengaruh ke tinggi nanti ke atasnya. Jadi jangan sampai ada toilet di bawah tapi ke atasnya tidak kita pikirkan ya, karena kita harus juga sesuaikan ketinggian saat orang lewat, jangan sampai terpatuk kepalanya ya, terkena plafon ya, itu harus ada jarak. Idealnya kalau di Indonesia itu sekitar 2 meter ya, 2 meter. Lebih atau kurang sedikit masih bisa lah. Oke, kita langsung ke ukurannya. Oke teman-teman, di tangga ini ada istilah anak tangga ya. Nah, disebut anak tangga itu yang ini nih ya, posisi tinggi dan lebar, atau disebut juga trap tangga. Nah, untuk tinggi biasanya istilahnya itu trade ya. Ini idealnya itu sekitar 15 sampai 20 cm ya, idealnya. Dan untuk lebarnya atau antrade biasa pijakan kaki ya. Jadi disesuaikan dengan panjang kaki ya. Itu sekitar, kalau di Indonesia itu sekitar 25 sampai 30 ya. Itu untuk idealnya rumah ya. Kalau untuk tempat umum biasa sih sekitar 35 lah, 35 cm. Ya. Sedang kalau untuk lebar tangganya dari sini ke sini itu standarnya sekitar 90 cm. Minim-minimnya sekali itu kalau rumah minimalis ya, karena menyesuaikan dengan bangunannya yang kecil ya, tidak terlalu luas, makanya ada juga lebar yang tangga itu makanya 70 itu, tapi itu sudah sangat minimal ya. Yang harus kita pikirkan bukan cuma orang lewat ya. 70, 90 itu bisa orang lewat satu orang ya. Kalau 90 itu kan mungkin bisa 2 orang lah. Kalau berpapasan tapi mungkin masih harus memiringkan badan sedikit ya. Nah, tapi selain orang juga kita harus pertimbangkan juga barang yang harus naik ke atas, misalnya tempat tidur atau lemari. Nah, kalau 90 udah cukup, bisa lah, ideal ya. Tapi kalau 70 mungkin agak kesulitan. Nah, kalau kesulitan di tangga ngambil memindahkan barang atau mobilisasi barang, misalnya seperti lemari ya, kemungkinan harus lewat balkon atau lewat belakang ya. Nah, kita ukur teman-teman ukuran tangga ini apakah ideal. Nah, untuk lebar tangga di sini kita bisa lihat lebar tangga 90 ya. Jadi ini
tangga ini kalau ukuran lebar tangganya itu ideal ya 90. Tapi yang paling minimal sekali untuk satu orang sekitar 70 lah ya. Ini 90 cukup. Oke, untuk lebarnya, lebar trapnya itu 30 di sini ya. 30. Jadi cukup juga ya, cukup ideal. Nah, untuk tingginya di sini ya, maksimalnya itu kan sekitar 20 cm ya. Kalau untuk ngambil kenyamanan ya, kenyamanan dan keamanan supaya tidak cepat capek juga. Kemarin saya udah tanya ke Pak Mandornya untuk saat selesai finish dengan terpasang keramik ini nanti 18,7. Jadi kalau sampai batasan idealnya 20 ya ini udah termasuk tidak tinggi, berarti sangat ideal lah. Nah, teman-teman, nanti ya lantai nolnya dari lantai dasar ini bukannya di sisi yang sampai saya pijak ini ya, bukan ya. Titik nolnya ini di garis ini ya, di garis udah ada garis kecil. Jadi titik nolnya seperti ini ya. Jadi sekitar 18 sentian ke tangga pertama, anak tangga pertama ya jaraknya. Jadi jaraknya semua sama sampai ke atas ya. Oke. Lalu yang belum saya jelaskan tadi di sini adalah bordes. Biasanya bordes itu tempat perhentian ya, perhentian tangga. Jadi kalau bentuknya L, naik ke atas, berhenti, itu di bordes, baru naik lagi. Nah, tapi di sini bordesnya ini difungsikan sebagai tangga, jadi dibagi dua lagi nih. Ya. Jadi idealnya sih satu ya, satu tangga, tapi ini jadi dua. Ya, tapi ada juga yang memakai dibagi tiga ya, tapi itu terlalu kecil kalau kelebaran tangganya itu hanya sekitar 90 cm ya. Kalau tadi ini kan 90 cm, kelebaran terlalu kecil. Kalau dibagi tiga itu bagi dua lah, walaupun tidak terlalu ideal ya, masih cukup lah, masih bisa, masih nyaman juga untuk naik. Nah, teman-teman, kita akan coba naik ke tangganya apakah nyaman. Kalau ketinggiannya terlalu tinggi ya, anak tangganya atau trapnya, tentu akan cepat capek ya, apalagi untuk orang atau penghuni yang usia lanjut. Nah, untuk langkah awal ini sebenarnya titik awalnya bukan di sini ya, di sebelah sini nanti ya. Ini lantai ini nanti akan diuruk, masih akan diuruk supaya ketinggian titik nolnya nanti mencapai di sini ya. Nah, titik awal tangganya nggak seperti ini. Nah, ini. Nah, teman-teman, untuk tangga di rumah minimalis, di mana fungsi yang di bawah tangga itu dijadikan ruangan tempat penyimpanan atau toilet, tentu kita akan menyesuaikan tinggi toilet supaya tidak terlalu pendek. Walaupun atasnya dipakai tangga, tapi tetap fungsi toilet jangan sampai terlalu mengganggu lah. Tingginya tetap harus ideal untuk orang masuk, jadi harus cukup. Nah, masalahnya kalau tingginya toilet itu cukup atau berlebih, akan berpengaruh ke sini ya, ke plafon atas kita. Jangan sampai kita terpentok ya kepalanya dengan plafon. Nah, seperti di sini. Idealnya ini tangga jarak di sini adalah sekitar 2 meteran. Nah, inilah teman-teman yang disebut dengan bordes. Jadi tempat penghentian sementara untuk melanjutkan naik ke lantai 2-nya. Jadi ada yang satu istirahat atau jeda di bordes lalu lanjut ke atas. Cuma masalahnya di sini bordesnya dibagi dua lagi ya. Dibagi dua. Jadi anak tangga untuk menyiasati supaya dengan trap sekian, jumlahnya sekian, kita sudah cukup mencapai ke lantai berikutnya. Jadi di bordesnya dibagi dua. Tapi ini pun juga sudah lumayan cukup ya, tidak terlalu capek. Oke, teman-teman, cukup sekian konten video mengenai tangga. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman. Tapi juga mungkin kalau misalnya teman-teman ada sedikit masukan, ada ide lain mengenai tangga, bisa tulis di kolom komentarnya. Karena kita juga ilmu kita masih mungkin terbatas, masih belajar. Ya, mungkin masih perlu banyak masukan atau ilmu-ilmu baru dari teman-teman semua. Oke, sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.